Bom waktu Danantara, uang rakyat ratusan triliun hilang dari pengawasan negara. Purbaya versus Danantara, rakyat Indonesia harus dukung yang bela negara dan segera beramai-ramai menghancurkan pengkhianat bangsa negara rakyat Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, saya melihat sesuatu yang membuat hati saya sakit. Menteri Keuangan kita, Purbaya, berbicara dengan nada yang sangat tajam. Ini bukan hal biasa, dia bukan orang yang suka marah-marah tanpa alasan. Ketika dia berbicara keras, berarti ada masalah besar yang mengancam negara kita. Ayat Alkitab tentang penata layanan dan kebenaran. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin kita merenungkan firman-Nya. Lukas 16 ayat 10-12, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal kekayaan duniawi yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kekayaan yang sesungguhnya kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam memelihara kepunyaan orang lain, siapakah yang akan memberikan kepunyaanmu sendiri kepadamu? Amsal 11 ayat 1, neraca curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat, kerelaannya. Yeremia 22 ayat 13, celakalah orang yang mendirikan rumahnya dengan tidak benar, dan kamar-kamar atasannya dengan tidak adil, yang mempekerjakan sesamanya dengan tidak memberi upah, dan tidak memberikan kepadanya upahnya. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amsal 29 ayat 2, apabila orang benar berkuasa, bersukacitalah rakyat, tetapi apabila orang fasik memerintah, berkeluhlah rakyat. Uang rakyat yang menghilang. Bayangkan, uang negara sebesar 80-90 triliun rupiah setiap tahunnya tidak masuk ke kas negara. Uang ini bukan dicuri oleh pencuri biasa. Uang ini diparkir di tempat bernama Danantara. Padahal negara kita sedang kekurangan uang. Kita masih berhutang. Rakyat masih butuh bantuan. Dulu, sebelum Danantara ada, uang dari perusahaan negara langsung masuk ke kas negara. Uang itu bisa dipakai untuk membantu rakyat, membayar subsidi, dan menjaga kestabilan ekonomi. Sekarang, uang itu duduk di luar pengawasan. Siapa yang memegang? Siapa yang mengawasi? Tidak jelas. Ketika menteri turun langsung, Purbaya bukan orang yang suka berdebat di kantor. Dia turun langsung ke lapangan. Ada keluhan dari Danantara tentang sistem pajak digital yang katanya ribet dan bermasalah. Purbaya datang sendiri bersama timnya untuk melihat langsung. Tapi yang terjadi sangat mengejutkan. Pemimpin utama Danantara tidak ada di tempat. Dia sedang di luar negeri. Padahal masalah yang dikeluhkan ternyata sangat kecil dan bisa diselesaikan di tempat itu juga. Ini yang membuat Purbaya marah. Keluhan besar dibuat-buat, tapi ketika diuji, pimpinannya malah tidak ada. Masalah kecil dibesar-besarkan. Ini bukan tentang sistem pajak lagi. Ini tentang kejujuran dan tanggung jawab. Perang bubat modern, Purbaya melawan Danantara. Saya melihat ini seperti perang bubat zaman dulu. Ada yang membela kepentingan rakyat, ada yang membela kepentingan kelompok tertentu. Purbaya berdiri untuk rakyat Indonesia. Dia melihat bahaya yang mengancam keuangan negara. Danantara, menurut pengamatan saya, dikendalikan oleh kelompok kecil yang sangat berkuasa. Ada nama-nama besar di belakangnya. Mereka yang punya koneksi kuat, yang punya akses ke uang negara, yang bisa menentukan siapa duduk di kursi penting. Saya melihat Luhut Panjaitan, James Riyadi, dan Sejahrir yang merupakan keponakan Luhut, terlibat. Dalam pengendalian Danantara, mereka membentuk lingkaran kekuasaan yang sulit ditembus. Ketika Danantara dibentuk, mereka yang menentukan arah. Mereka yang menempatkan orang-orang tertentu di posisi kunci. Mereka yang memutuskan bagaimana ratusan triliun rupiah uang rakyat dikelola. Agenda tersembunyi. Apa agenda mereka? Saya percaya ini bukan soal mengoptimalkan aset negara. Ini soal mengontrol sumber daya ekonomi Indonesia. Dengan Danantara, mereka bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan besar negara seperti Pertamina, bank-bank besar, dan perusahaan strategis lainnya tanpa pengawasan ketat dari APBN. Uang negara yang seharusnya masuk ke kas negara dan diawasi ketat, sekarang bisa mereka putar sesuka hati. Mereka bisa memutuskan investasi kemana,
kontrak dengan siapa, proyek apa yang dijalankan. Dan yang paling berbahaya, mereka bisa memberikan posisi-posisi penting kepada orang-orang mereka sendiri. Rakyat Indonesia jangan dibodohi. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam. Kita sudah diberi pemimpin yang tidak jujur. Sekarang kita dikadalin lagi dengan Danantara yang sengaja mengambil kendali ekonomi dari tangan rakyat. Apakah kita memang sangat mudah dibohongi? Apakah kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah pencurian terorganisir terhadap masa depan anak cucu kita? Bukti-buktinya ada di depan mata. Uang negara ratusan triliun tidak masuk APBN. Pemimpin Danantara menghilang saat diuji. Orang-orang yang duduk di posisi penting dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi. Keluhan dibesar-besarkan untuk menutupi ketidakmampuan. Tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sekarang akan mengabarkan dan menganalisa bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia. Dia sedang membuka mata anak-anak muda Indonesia untuk menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Tuhan sedang bekerja. Dia sedang mengungkapkan kebenaran. Dia sedang membangunkan hati nurani bangsa ini. Dan dia tidak butuh izin dari siapapun. Purbaya adalah salah satu alat Tuhan. Dia berani bersuara ketika yang lain diam. Dia berani menunjukkan kebenaran ketika yang lain takut. Dia berdiri untuk rakyat ketika yang lain berdiri untuk kelompok berkuasa. Dengan atau tanpa Anda, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Tapi bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Lakukanlah dengan sepenuh hati Anda, karena Anda sedang melayani Raja segala Raja. Arahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdiri pada kebenaran meskipun sendirian, membela yang lemah dan tertindas, mengungkapkan kejahatan yang tersembunyi, tidak takut kepada manusia yang berkuasa, percaya bahwa kebenaran akan menang. Rakyat Indonesia, ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita dukung mereka yang berani membela negara. Ini saatnya kita beramai-ramai menghancurkan sistem yang mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat. Danantara adalah ujian. Apakah kita akan diam dan membiarkan uang rakyat dikendalikan segelintir orang? Atau apakah kita akan berdiri bersama orang-orang jujur seperti Purbaya untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat? Pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah membuka mata kita. Sekarang giliran kita untuk bertindak. Kebenaran akan menang. Tuhan Yesus Kristus menjamin itu. Amin. Amin. Amin.